mesin produksi. Jadi kalau kita ibaratkan ilmu atau pengetahuan itu sebagai sebuah produk, maka epistemologi ilmu ini kita ibaratkan sebagai mesin produksinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman ngopi, sampai jumpa lagi di channel kita Ngohwah Club, channel tempat kita ngaji, ngopi, dan merajut ukhuwah. Kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang definisi epistemologi ilmu, yang dalam bahasa yang sangat mudah kita pahami adalah teori pengetahuan atau ilmunya ilmu. Jadi ilmu untuk memahami ilmu, gitulah bahasa mudahnya. Kalau kita lebih sederhanakan lagi supaya mengantarkan kepada pemahaman yang lebih sederhana, epistemologi ini bisa kita analogikan seperti mesin produksi. Jadi kalau kita ibaratkan ilmu atau pengetahuan itu sebagai sebuah produk, maka epistemologi ilmu ini kita ibaratkan sebagai mesin produksinya. Nah, dengan demikian kita akan mudah memahami dalam sebuah proses produksi ilmu pengetahuan, tentunya kita harus secara rasional akan memahami bahwa dalam proses produksi itu ada sumber atau bahan baku dari proses produksi ilmu pengetahuan itu. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sumber dari ilmu pengetahuan. Sebelum kita maju kepada pembahasan tentang sumber dari ilmu pengetahuan, kami dari Ngohwah Club menganalogikan atau memberikan nama satu epistemologi yang kami anggap ini adalah epistemologi yang relevan untuk menjawab persoalan-persoalan yang pada pertemuan perdana telah kita kemukakan, yaitu epistemologi yang integralistik. Epistemologi ini kalau kita berikan pembandingnya, para intelektual muslim mengatakan untuk memahami sesuatu itu kita bisa memahami dengan lawannya. Jadi epistemologi integralistik itu lawannya epistemologi yang parsial. Jadi integral dan parsial. Jadi yang satu itu epistemologi yang tidak sempurna, hanya parsial. Jadi hanya dari satu sudut pandang epistemologi ilmu, apakah itu berbasis dari, kalau meminjam istilahnya Muhammad Abid Al-Jabiri, mengatakan ada epistemologi burhani, ada epistemologi bayani, dan ada epistemologi irfani. Nanti kami juga akan mengajukan satu istilah yang setara dengan tiga istilah tadi, tetapi dengan visi dan substansi yang sedikit berbeda. Dalam epistemologi integralistik atau dalam bahasa Islam Nadhuriyah al-Ma'rifah at-Takamuliyah, atau tadi epistemologi yang integralistik, kita meyakini bahwa sumber ilmu pengetahuan itu yang hakiki tentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat berbeda dengan pemahaman berbagai aliran yang mengatakan, misalnya ada yang mengatakan bahwa sumber ilmu itu adalah rasionalitas, atau sumber ilmu itu adalah empirisme atau realitas. Nah, kami dari perspektif epistemologi integralistik meyakini bahwa sumber ilmu pengetahuan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seperti yang dibahas pada video sebelumnya, bagaimana ilmu itu sampai kepada
diri kita masing-masing, atau pengetahuan itu masuk dan bisa dipahami oleh manusia. Justru disitulah pembahasan epistemologi ini akan lebih menarik. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruang dan cara agar ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa diakses oleh manusia. Dan menariknya, ini sangat menarik, dengan pemahaman inilah kita akan mengharmonisasi pemahaman-pemahaman yang kita sebutkan di awal tadi, seolah-olah konfrontatif gitu, antara satu perspektif dengan perspektif yang lain. Yang satu mengatakan bahwa menurut Al-Quran dan As-Sunnah seperti ini, menurut rasio seperti ini, dan menurut empiris seperti ini. Dan itu seolah-olah terjadi pertarungan wacana gitu. Nah, dengan epistemologi integralistik ini atau an-nadhuriyah al-ma'rifah at-takamuliyah ini, kita akan melihat harmonisasi yang ternyata mereka itu secara kedudukan tidak terjadi konfrontasi atau strukturasi, tetapi justru saling melengkapi. Pembahasan ini akan kita bahas pada video-video berikutnya. Oleh karena itu, ikuti terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.